Om Swastiastu. Halo semeton rumah kita, Rumah Sakit Umum Tabanan. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Komang Teguh Kelana. Saya merupakan spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Poligigi Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pelayanan bedah mulut dan maksilofasial khususnya dan poligigi pada umumnya di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Spesialisasi bedah mulut itu merupakan cabang dari spesialis kedokteran gigi yang menangani beberapa kasus, yaitu 4 divisi utama. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua adalah trauma dental dan maksilofasial, yang ketiga adalah tumor dan kista, yang keempat adalah kongenital. Jadi 4 divisi besar inilah yang kami tangani di divisi bedah mulut dan maksilofasial Poligigi Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Baik, Rumah Sakit Umum Tabanan ini merupakan rujukan di Bali Barat, yaitu untuk bedah mulut dan maksilofasial. Ini baru kami di sini yang membuka pelayanan bedah mulut dan maksilofasial untuk rujukan rumah sakit, klinik maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Bali Barat. Seperti yang saya jelaskan tadi, 4 divisi dari bedah mulut dan maksilofasial. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi yang dimaksud adalah infeksi di rongga mulut, baik itu yang meluas ke bagian wajah dan juga bagian leher. Jadi biasanya kasus-kasus infeksi ini kasus-kasus yang melibatkan gigi, kemudian infeksi dari gigi ini meluas ke daerah rahang atas, rahang bawah, kemudian leher. Itu bisa dirujuk ke kami di bagian bedah mulut dan maksilofasial. Yang kedua adalah kasus-kasus trauma, kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan bagian rahang, bagian gigi, dan juga bagian wajah. Itu kami tangani di sini. Jadi untuk fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit, terutama di Bali Barat, itu bisa merujuk ke bedah mulut dan maksilofasial yang ada di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Yang sudah beberapa kali kita kerjakan adalah tumor-tumor dan juga kista yang berada di daerah rongga mulut, bagian rahang atas, bagian rahang bawah, kemudian bagian-bagian wajah, baik itu soft tissue tumor atau tumor pada jaringan lunak maupun hard tissue tumor atau tumor di jaringan keras. Yang keempat adalah kasus-kasus kongenital atau bawaan seperti bibir sumbing, celah lelangit, ataupun juga celah pada bagian wajah atau facial cleft. Itu juga bisa dirujuk ke kami di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Jadi banyak sekali cakupan dari bedah mulut dan maksilofasial ini. Baik, di bidang kami bedah mulut dan maksilofasial itu kami bekerja di dalam poligigi. Poligigi Badan Rumah Sakit Umum Tabanan dalam pandemi ini sudah menggunakan atau mematuhi dari protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai APD level 3, yaitu alat pelindung diri level 3 itu terdiri dari masker N95, kemudian Google, face shield, dan juga jumpsuit untuk seperti hazmat ataupun pakai gaun pada saat memeriksa pasien. Yang kedua yaitu penggunaan suction aerosol, yaitu suatu alat yang untuk menyedot dari produk aerosol yang diproduksi oleh tindakan-tindakan di bidang kami, yaitu bidang bedah mulut maupun di bidang kedokteran gigi. Yang ketiga yaitu membuat sirkulasi poligigi itu baik. Salah satu caranya adalah pemasangan exhaust. Di poligigi ini ada 3 titik exhaust. Yang pertama adalah di atas dari dental unit atau di atap. Kemudian yang kedua di bagian bawah tembok dari poligigi. Dan yang ketiga adalah di bagian oka minor. Jadi ada 3 titik sehingga sirkulasi di dalam poligigi ini diusahakan sebaik mungkin. Yang keempat adalah semua peralatan dan
bahan itu disterilkan terlebih dahulu di bagian CSSD di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ini, sehingga kami menjamin alat-alat yang kami gunakan itu steril dan sesuai standar dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang keempat adalah setiap pasien yang masuk ke poligigi kami screening, baik itu dengan rapid test, kemudian jika rapid test diragukan atau reaktif, kami melakukan swab. Kemudian pasien sebelum masuk ke poligigi itu kami instruksikan untuk mencuci tangan baik dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Kemudian pada saat pasien duduk di dental unit, kami instruksikan untuk berkumur-kumur dengan povidone iodine selama 1-2 menit yang telah terbukti membunuh kuman 99,99% termasuk virus SARS-CoV-2 ini. Setelah pelayanan berlangsung, ruangan poligigi itu disterilkan dengan desinfektan, dan setelah jeda satu pasien, kami membuat jeda selama beberapa menit untuk desinfektan daerah dental unit, daerah-daerah yang telah dipegang oleh pasien-pasien sebelumnya. Sehingga pasien yang akan masuk kembali itu diharapkan sudah steril dari virus, kuman. Ya, untuk pasien-pasien Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, terutama di poligigi, itu tidak perlu khawatir. Kenapa saya bilang tidak perlu khawatir? Karena di rumah sakit ini, dalam pandemi ini, itu sudah ada sistem sonasi. Jadi jelas sekali di mana zona-zona yang untuk pasien-pasien yang positif COVID atau suspek COVID. Kemudian ada juga sonasi yang bebas dari pasien-pasien yang suspek maupun yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Jadi poligigi, rawat jalan yang lain itu merupakan sonasi yang aman buat para pasien yang akan memeriksakan diri ke poli kami atau instalasi rawat jalan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Yang kedua, kenapa kami bilang tidak perlu khawatir? Karena kami di sini sudah menggunakan APD. Jika di poligigi, alat pelindung diri kami, alat pelindung diri level 3. Kemudian peralatan dan juga setting ruangan telah kami setting sedemikian rupa sehingga sesuai dengan protokol maupun standar dari masa pandemi ini. Untuk pasien-pasien yang akan memeriksa ke sini dengan menggunakan fasilitas BPJS, itu sangat mudah sekali. Jadi dari fasilitas kesehatan tingkat 1 itu bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tabanan. Jadi tidak panjang perjalanannya, jadi bisa langsung ke Badan Rumah Sakit Umum Tabanan setelah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1. Baik, untuk semeton rumah kita, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga kebersihan rongga mulut dan juga respiratory hygiene dengan menggunakan povidone iodine. Nah, sebelum itu saya ingin mempersiapkan dulu peralatan-peralatan yang bisa kita pakai, dan ini sangat simple dan sangat gampang sekali untuk dicari. Yang pertama yaitu obat kumur yang mengandung povidone iodine. Kemudian untuk mencuci hidung kita bisa menggunakan air infus atau NaCl 0,9%, Sprite 10 cc untuk membersihkan rongga hidung. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan produk-produk yang sudah dijual di pasaran untuk membersihkan rongga hidung. Kalau respiratory hygiene itu merupakan daerah hidung dan mulut yang harus dibersihkan, di mana kita ketahui bersama jika virus COVID-19 ini merupakan virus yang masuk melalui respiratory, yaitu alat-alat pernapasan seperti hidung dan mulut. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara berkumur-kumur yang baik dan benar dan efektif agar kita bisa meminimalisir viral load dari COVID-19 ini. Yang pertama, kita menyiapkan obat kumur yang mengandung povidone iodine. Kemudian di bagian tutup dari obat kumur itu biasanya ada takaran beberapa mili dari povidone iodine yang akan dimasukkan ke rongga mulut. Untuk produk ini biasanya kita menggunakan 15 ml, kemudian kita masukkan ke dalam mulut dan dilakukan gargling. Gargling itu artinya kepala agak mendangak sedikit 45 derajat seperti ini. Kemudian obat kumur
kocok di dalam rongga mulut hingga menyentuh tenggorokan, tapi hati-hati jangan sampai tertelan. Kemudian dilakukan gargling selama 15-30 detik. Nah, setelah itu obat kumur bisa dibuang dengan pelan-pelan. 30 menit setelah kumur-kumur, diharapkan tidak makan, tidak minum, maupun tidak kumur dengan air biasa, agar kandungan dari povidone-iodine tidak hilang dan kita memerlukan waktu, atau virus ini memerlukan waktu untuk dibersihkan di rongga mulut ini. Gitu semeton, tetap jaga kesehatan semeton, karena kesehatan semeton merupakan harta yang tidak ternilai. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.